Di manakah dirimu, brother? Ini. Mana dia? Wait, kita sambil nunggu ya. Ini mana dia? Tadi dia sudah nyari-nyari, kata I'm ready. Ready. Mana nih? Oh, ini dia sudah ada, guys. Hello. Ya, ternyata dia suka Manchester United, guys. Oke, oh ini ngeri bajunya, ngeri bajunya. Oh, 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 oh. Vino alla fine. Vino alla fine, brother. Gimana bro? Sehat bro? Sehat, puji syukur, sehat. Wow, 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 wow. Ya, gini-gini aja, karena nggak ada bola, nggak ada kegiatan, event nggak ada, nggak bisa nge-MC ya. Akhirnya gue harus menyapa teman-teman di dunia yang berbeda, musisi, pemain bola, dan lain-lain lah, via Instagram. Asik dong ya. Ini baju gue udah kekecilan sebenarnya. Tapi keren banget. Brother, gue pengen bilang satu. Gue seneng lu gondrong, bro. Lu tuh keren kalau gondrong. Serius? Bro. Serius. Terakhir kali ketemu gue masih gondrong ya? Masih gondrong, masih gondrong, masih gondrong. Oke, kita ngobrol-ngobrol santai ya. Iya, brother. So, Elo ngapain aja? Elo tuh ngapain aja sih selama karantina? Kalau gue lihat, lo tuh ya, di tahun 2019-2020 menjadi orang yang paling produktif. Produktif banget. Elo yang dulu sama sekarang beda. Apa yang lo lakuin saat ini? Oke, emang benar sih, gara-gara pandemi ini gue jadi lebih produktif. Apalagi untuk ngasih konten di YouTube gue gitu. Jadi memang karena gue nggak tahu mau ngapain juga, sama kayak lo gitu. Mungkin udah nggak ada game bola, lo udah nggak bisa nge-MC acara bola lagi atau gimana segala. Gue pun panggung ya kelar gitu ya kan. Nah tapi ya udah gue memakai kesempatan ini untuk meng-feed konten, nge-feed fans gue sama konten-konten di YouTube gue yang sebenarnya gue nggak pernah jalanin juga gitu. Jadi ya ada hikmahnya juga lah semua ini buat gue. Ya mungkin untuk teman-teman yang belum lihat ya kontennya Elo ini lucu ya. Intox kalau nggak salah ya. Instock itu kocak banget. Ada teman lo yang satu yang kocak banget. Jadi ngomong apa dia ngomong apa, tapi itu jadi konten bro, jadi keren. Jadi itu sebenarnya si orang itu adalah technician drum gue. Oke. Kru dia. Oke, ya. Tapi memang dia kocak banget gitu. Jadi kita ya udah kenapa enggak gitu. Maksudnya biar daripada nggak tahu mau ngapain juga kita ini gitu loh. Dan akhirnya dia udah lu cukup lama ya, kalau nggak salah udah 4 episode ya kalau nggak salah ya. Gue ngikutin kok. Gue ada 4 episode. Abis itu si yang lucu itu dia kena tipes. Ya, saking lucunya dia kena tipes jadinya. Jadi pas dia kena tipes udah kita istirahat dulu, break dulu gitu. Oke, kita sekarang ngomongin ini ya. Kalau ngomongin musik semua orang udah tahu lah. Lo seorang yang banyak banget lah yang udah lo telurkan atau lo ciptakan lah lagu-lagu. Sekarang kita akan ngomongin bola. Karena ini area bola bro. Ya kan, kalau gue ngomong musik gak lucu, ya kan? Area gue juga, itu area gue juga. Oke. Ampun. Oke, ini kenapa lu suka Juve? Orang belum tahu lu suka tim yang lain ya. Kita bicara Serie A dulu. Kenapa lu suka Juve? Apakah memang Juve gak ada lawannya? Menang terus, 8 musim terakhir juara terus? Enggak juga. Sebenarnya awal banget tuh gue suka Fiorentina. Oh, serius? La Viola? Gue La Viola Batigol banget. Oke. Yes. Gue mulai sepak bola itu Fiorentina. Itu cinta pertama gue. Cinta pertama gue itu alasan kenapa gue gondrong juga kemarin karena gue suka Batistuta gitu. Oh my god. Oke. Itu hero gue. Itu bener-bener udah deh, gue jatuh cinta banget waktu tahun 95-96, season 95-96. Itu Argentina menurut gue lagi maju-majunya saat itu. Karena tahun berikutnya tuh kalau nggak salah dia menang Coppa Italia. Jadi dia masuk winners waktu itu. Winners, bener kan? Betul. 96-97, betul. Setiap Piala Liga tuh pasti ke winners gitu. Nah,
dia bahkan sempat menahan Barcelona 1-1 kalau nggak salah. Yes. Yes, Kan dan Batigol cetak gol. Ya. Batigol nyetak gol. Kipernya waktu itu masih siapa namanya, orang Portugal nih, Victor Baia. Victor Baia kalau nggak salah. Nah, itu bener yang dia pakai yang ini nih. Iya. Yo. Nah, itu dari situ sampai Edmundo datang, sampai sempat ada Kanchelskis datang, sempat ada siapa tuh, banyak banget, sampai Torricelli juga datang waktu itu ke situ. Abis itu dia pindah ke Roma kan. Gue sebenarnya ngikutin Batistuta doang gitu. So wherever he plays, gue ngikutin dia gitu. Jadi sempat ke Roma, gue rooting for Roma, yeay, Roma juara kan. Iya. Walaupun ada drama waktu si Batistuta nyetak gol ke Fiorentina, dia nangis waktu itu, dia kayak nggak mau ngerayain kan gitu. Abis itu dia nggak tahu kenapa season kedua hancur banget. Terus akhirnya dia dipinjemin ke Inter. Gue sempet kayak mau Inter tapi males banget gitu. Tapi ya udahlah, Batistuta kan anyway. Jadi gue kayak ya udah, kalau gue main Winning Eleven saat itu udah pasti Inter lah gitu ya kan. Ya udah, oke. Terus habis itu udah dia udah pindah ke Arab. Gue udah nggak punya hero lagi. Akhirnya gue nggak tahu siapa-siapa. Yang gue familiar ya Juve gitu. Dan gue sebenarnya ada kayak love hate thing with Alessandro Del Piero sebenarnya gitu. Maksudnya gue nggak suka dia di Juve, tapi gue suka mainnya. Gitu kan? Gue nggak suka ada di Juve, tapi gue suka mainnya dia. Dan akhirnya ya udah, akhirnya gue udah Juve aja lah. Habis nggak ada lagi siapa, gue nggak tahu mau ngejagoin siapa gitu loh. Oh, gara-gara Alessandro Del Piero ya, berarti ya, intinya ya, jadi lu suka sama Juventus. Yes. Benar banget. Itu salah satu pemain legenda ya, legend di Italia menurut gua. Totti sama Del Piero itu nggak tergantikan, bro. Oh, smart. Totti, Montella, Batistuta, Del Vecchio, Candela, Cafu, Emerson, Roma. Gila, itu nggak kalau nggak menang gue nggak ngerti lagi deh kenapa tuh. Capello kok nggak salah. Yeah. Yes, tuh. Oh, berarti lu dari tahun-tahun itu ya, gara-gara awal-awal Juve, dan memang semua orang yang mungkin nggak deket sama lo, yang hanya lihat sekilas, taunya Elo itu Juventini. Iya, tapi cinta pertama gue Fiorentina. Ya. Oke, tapi juga banyak yang nggak tahu kalau ternyata lo itu suka Manchester biru. Jadi kalau ini gue mau kasih tahu, Elo ini sombong banget ketika ketemu gue karena Manchester City lagi di atas Manchester United. So, lu ceritain kenapa lu suka City, bro? Sebenarnya gini, ini ada urusannya sama musik, oke? Oke. Gue suka Manchester City awalnya karena emang gue suka Oasis. Oke. Oasis, gue inget banget tahun 97 kalau nggak salah. 97, 98, apa 96, 97. Jadi waktu Manchester City main, itu lagi halftime, itu ada tuh mereka semua di shot kamera itu ada mereka berlima gitu, nonton gitu. Terus lagu yang diputar halftime-nya tuh Live Forever gitu lagunya. Dan buat gue, wow, iya ini gokil sih menurut gue ya, menurut gue gokil gitu. Dan gue memang suka attitude-nya. Gue suka underdog. Pada dasarnya kenapa gue suka Fiorentina hampir sama kenapa gue suka City. Maksudnya dari underdog gitu. Mereka nggak diperhitungkan. Mereka ya udahlah selalu pasti akan ada di bayang-bayang si merah itu kan gitu loh. Jadi ya udah gitu. Dan kenikmatan underdog ke puncak itu lebih nikmat dibanding mempertahankan juara dari si merah itu menurut gue gitu loh. Jadi ya. Terus apa namanya? Ini gue ngeliat ada komen-komennya kocak nih. MNC Karbitan katanya. Bro, kalau nggak ada duit gitu. Kecuali satu yang gue suka. Lazio. Itu kayaknya dia nggak pernah yang gimana, tapi dia gokil sekarang.
Keren. Aduh, ngapain ngomong Lazio sih, bro? Ngomongin Intermezzo, Roma aja, intermezzo. bro. Eh, Jadi ya Oke, nih memang kita gue sih kita sapa dulu, bro ya. Kita sapa-sapa teman-teman nih, banyak banget nih teman-teman yang ternyata memang, oh, Juventus ini banyak banget yang di sini. Nih ya semuanya fansnya Bang Elo ini. Nggak ada fans Tio Nugroho di sini, Elo semua yang di sini nih. fansnya MU gak sih di sini ada fansnya Oh, MU gak ada sih? dong. Harus ada dong. Oke, sejauh mana lu, bro, sebagai pecinta bola, sebagai musisi yang ternyata lu pecinta bola, lu pernah nyetadion nggak sih? Gue pernah nyetadion waktu itu beberapa ini gue pakai waktu Juve datang ke Senayan GBK? GBK. Waktu itu eh, waktu itu gue dapat kesempatan untuk menandatangani baju dari si Vidal, Pirlo dan Wow, siapa lagi ya? Ya, jadi ada kayak meet and greet-nya kan. Terus habis itu ada Vidal, ada Pirlo dan Pirlo sih yang kocak kalau gitu, maksudnya rambut gue waktu itu masih segitu gitu, masih kayak ya. tanggung kayak sepirlo itu kayak ketemu sama Pirlo itu kocak sih gitu. Dan ya udah, beda sensasinya sih memang, tapi gue belum pernah nyetadion di luar dari negeri kita ini, belum, pengen sih, belum ada Loh, kesempatannya aja. karena lo sibuk di studio, sibuk bikin musik, ya kan, sibuk Oh, gue pengen nyanyi. ajak-ajak dong kalau lu ada kesempatan orangnya gitu. Siap. Oke, itu kita keturin ya, keturin bareng, tapi lo harus Waduh, ke rumah bareng habis itu. Nemenin gua ke rumah siap, siap, juga. siap, 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 siap. Nah, terus kalau boleh tahu, siapa sih pemain idola lu, bro? Pemain idola lu selain Batistuta ya, dan Del Piero yang kekinian siapa yang lu suka? Yang kekinian, gue rada suka sama sebenarnya gue suka sama si De Bruyne sih, sebenarnya gue suka. Menurut gue dia masa depan banget sih gitu, maksudnya emang bener-bener visinya sih gokil ya, dia punya visi dan punya fisik, jadi visi dan fisik itu jarang banget tuh orang punya tuh. Tapi biasanya orang yang punya visi biasanya Ya, pendek-pendek gitu, fisiknya rada kurang biasanya tuh, jadi ya. kayak passingnya bagus tapi fisiknya nggak bagus gitu. Nah, tapi gue sebenarnya gue suka dengan pemain-pemain yang memiliki stylenya elegan gitu. Hmm. Contohnya, gue nggak tahu ya sekarang siapa. Coba lu kasih tahu gue. Temen yang kalau dulu David Ginola, Oke, Robert, Pires. terus Angri udah pasti, Thierry Angri itu Hmm. udah pasti keren. Nah, maksud gue yang elegan sekarang nih gue nggak tahu siapa. Cuma yang gue bisa lihat De Bruyne ada kayak gitunya sih gitu loh. Lu ngerti nggak? Ya, Kalau 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 di kalau Indonesia, di terus kalau di Indonesia siapa? Kalau di Indonesia siapa di Indonesia? Di Indonesia. yang gue ngelihat elegan, gaya mainnya elegan, itu dulu ada di PSM Luciano Leandro, itu keren banget, itu the best sih. Yo, berarti lu suka pemain-pemain stylish ya? Pemain-pemain stylish ya? Yang Yes, lu tahu yes. kan, gue suka banget Ya, yang kayak gitu. ya. Dan di Inggris ya memang Kevin De Bruyne buat gua. Dia salah satu pemain yang bisa membedakan lah. Sama Bruno Fernandes mungkin ya. Kalau di United Bruno Bruno Fernandes Fernandes. Bruno Fernandes bagus, Bruno Fernandes gue akuin keren. Hmm. Siapa yang muda? Daniel James siapa? Ya James, Daniel James. Ya, ya, Ya. masukan banget menurut gue, keren sih itu. Tapi ya, Oke, sejauh mana lu suka bola, bro? Apakah secara lu kan sibuk banget nih, apalagi tahun lalu ya, lu banyak tur luar kota ya. ya, Apakah lu memang Sabtu Minggu atau Selasa malam, Rabu malam di Liga Champions masih menyempatkan nonton bola nggak? gue akan ngasih tahu satu hal yang menurut gue membuktikan betapa gue cinta bola ya. Oke. Di Oke. rumah gue ini ada 3 provider lah kira-kira minimal. Serius lo? Gue nggak bohong. Gue melakukan itu karena saksnya di kita nih, saksnya adalah nggak ada satu Yeah. provider yang semuanya ada. Liga Italia, Liga Inggris, Yeah. segala macam ada.
Gak ada, adanya cuma terpisah-pisah, satu di sini, satu di sana. Akhirnya gue punya semua, mau nggak mau. Sampai handphone gue ada tuh yang namanya AAA Connect, itu gue ada. Oke. Jadi gue kalau lagi tour, gue akan lihat kayak, wah gila nih. Gue nonton, mereka pada makan gitu habis manggung misalnya gitu. Kalau kita main jam 7 malam, jam 8 kelar manggung tuh, gue biasanya dapet di babak kedua. Gue udah, mereka sambil makan, gue udah naruh cellphone gue sambil gue nonton tuh, udah. Nah jadi gue sering banget ngeliat Mukelo juga gitu makanya. Terus by the way, rivalitas di rivalitas lu suka gak sih, bro? Lo Rivalitas. Ya, kayak misalnya kan di Juve. Kalau di Juve lu pasti ini dong, pasti Inter. Nah kan derby di Italia. Ya kan, kalau Juve pasti Inter. Kalau Torino nggak dihitung lah ya, Torino naik turun soalnya. Nah, kalau oke. Oke, ntar gue itu dulu ya. Sedikit menghilang, suaranya nggak ada. Kita akan undang lagi Elo ya. Seru kan guys? Iya. Ternyata musisi suka bola juga, itu yang enak untuk diperbincangkan. Jangan hanya ngomong, nyanyi, main gitar, main drum, ya kan? Main bola, nonton bola. Alright. Kita keputus tadi. Sedikit keputus sampai di... Siap. Tadi sampai di rivalitas ya. Kan tentunya kalau nonton bola itu kalau nggak ada rivalitas nggak seru. Kalau lu suka Juve, berarti rival utama lu adalah Inter. Kemudian kalau lu suka City, mau nggak mau lah, the best team in the world, Manchester United. Betul. Ya kan? Nah. Sorry bro, lu baru 3 kali juara, sorry. Baru 6 kali juara, sorry ya. Gue udah banyak. Santai ya. Kita nggak hidup di masa lalu. Kita hidup di masa sekarang dan masa depan. Sorry banget. Oke. Lalu udah lah. Iya. Terus. Nah, lu lihat rivalitas seperti apa bro di luar negeri sama di Indonesia? Menurut gue rivalitas yang ada di kepala gue yang paling gokil itu nggak ada di benua biru, men. Yang ada di benua Amerika Selatan, yaitu River Plate sama Boca Juniors. Menurut gue itu rivalitas yang udah nggak bakalan pernah. Itu lu tahu dong, Amerika Selatan kalau main tuh bener-bener ya udah lah ya, kartu merah bertebangan dan segala macamnya. Eropa pun demikian. Oke, gue tahu. Cuma maksud gue secara pribadi gue ngelihat rivalitas Boca Juniors sama River Plate tuh luar biasa. Tapi di benua biru yang gue suka itu memang gue tunggu banget. Derby di Italia udah pasti, ya. Juve dan Inter. Dan di Inggris, gue menurut gue yang paling seru waktu pertama kalinya City juara 11-12, is it? Ya? Benar gak sih? Sorry? Season 11-12. Yang apa? 2012. Oh, juara. 2012. Benar kan? Season 11-12 kan? Nah, itu waktu ada pertandingan lawan Man U, kalau nggak salah 3 pertandingan terakhir, kalau nggak salah. Mereka harus derby, dan di situ Kompany ngegolin 1-0 menang City. Dan City sempat terseok lagi, sampai akhirnya bener-bener drama yang luar biasa banget. Di penghujung menit, dia udah ketinggalan 1-0, 1-1 Dzeko, terus di penghujung menit, si Aguero, jebret. Dan tiba-tiba, itu menurut gue, duel antar kota yang paling menegangkan. Karena mereka memperjuangkan posisi juara saat itu. Benar gak sih? Ya, cuma selisih gol doang akhirnya. Apa? Selisih gol doang, dia juara selisih gol doang. Selisih gol doang. Yeah. Tapi ya, dan ini bukan ngomong kayak udah 15 menit yang lalu nih, yeay gitu. Enggak. Ini benar-benar dying moments gitu. Tiba-tiba terus Aguero itu gue inget banget, gue kayak wah gila, gue kayak pecah banget sih, adrenalinnya, euforianya tuh luar biasa. Dan gue melihat saat dan gue melihat si kayak misalnya El Clasico, gue nggak tahu kenapa tapi kayak
oke gitu. Mungkin karena emang gue nggak terlalu suka. Kalau gue Spanyol, Spanyol. gue ngomong nih. Kalau gue Spanyol, gue yang penting bukan Madrid sama Barca. Siapa kek? Makanya gue dukung ATM. ATM. Yang penting bukan Madrid Barca aja, siapa aja deh pokoknya. Karena ya udah gitu, Dan memang kalau harus diakui, walaupun gue tahu Juve menang udah berapa 8 berturut-turut, tapi yang paling kompetitif buat gue di Liga Eropa menurut gue Inggris sih. Maksudnya di antara top 5 leagues ya, gitu. Maksudnya Inggris sih. Gitu. PSG udah nggak kekejar. Nggak tahu Jerman siapa? Munchen masih? Apa udah Dortmund? Munchen lah, Munchen masih. Munchen masih paling bagus. Sama kalau sekarang ada 3 ya sekarang ya. Leipzig, Munchen sama Dortmund ya. 3 itu. Ya oke lah. Gue nggak terlalu ngikutin Jerman sih, tapi karena lu tau nggak zaman dulu kalau Jerman nih, jadi ada kayak gue sampai bercanda sama teman-teman gue waktu gue SMP. Jadi kan kita dapat liga nih, kalau nggak salah Jerman tuh Liga Jerman tuh TV nasional kita, gitu. Kalau nggak salah. Betul. Ya. Terus komentator bahasa Inggrisnya nih gitu kayak cuman Mehmet Scholl to Jurgen Klinsmann and it's a goal. Udah. Flat banget. Flat banget. Kayak gue gak terlalu suka yang bola Jerman karena waktu itu terbekas di kepala gue ya gitu loh. Dan akhirnya lo ngikutin Serie A dan Liga Inggris doang ya? Akhirnya Liga Inggris sama Serie A doang. Dan ya semenjak menurut gue ya, semenjak Liga Inggris memiliki peraturan dia bisa bawa non Eropa 3 pemain lebih, itu tahun 96-97 tuh kalau nggak salah mulainya. Ya, udah betul. Dia ngalahin, ngerti nggak lo? Bayarnya pakai pound sterling. Kan kalau kemarin nggak boleh. Sebelum itu masih cuman kalau nggak salah baru 3 pemain non Uni Eropa. Ya. Sekarang udah bebas. Jadi setelah baru bebas. Nah, gue inget banget, abis itu banyak banget semua pindah loh. Kayak siapa? Trio Juve aja pindah, kecuali Del Piero. Raffanelli ke Middlesbrough, Vialli ke Chelsea. Siapa? Zola ke Chelsea, terus ada kayak semua pindah gitu. Nah, Liga Inggris dari situ udah mulai jadi top. Udah nggak digantiin lagi, tergantikan menurut gue. Gitu. Tuh kan, sekarang yang pada nonton saat ini pada percaya kan, ternyata Elo tuh suka bola. Bolanya tuh sukanya detail, bukan hanya suka ikut-ikutan, karena pergaulan suka si A, si B, si C. Kalau dia emang gila bola, cuman emang rezekinya dia di musik. Lu tau gak sih gue sempet ikutan Persija dulu? Main bola lu Persija? Serius lo? Serius lo? Tahun berapa? Wah, gue lupa, gue tahun 95 apa? 96. Cuman kayak berapa kali gitu, habis itu kayak, aduh, kayaknya enakan main PlayStation. Ini Persija junior banget loh. Itulah saat itu. Dan posisi lo apa lo main bola lo? Ya kita masih kayak apa istilahnya, masih ya udah kayak anak gawang aja udah gitu, kayak ayo main. Gitu. Oke, tadi lu sempat ngomong Liga Indonesia, sempat ngomong Persija, tapi yang gua tahu lu pecinta Persipura Jayapura. Apakah benar? Sangat benar sekali. Sangat. Kok bisa? Kenapa Persipura? Gua ngelihat Persipura tuh beda. Secara fisik menurut gua mereka megang, menurut gua ya, secara fisik gitu. Yeah. Mereka larinya oke, badannya juga proporsional untuk jadi seorang atlet gitu. Maksud gue secara fisik. Jadi gue sempat ada satu momen yang emang membuat gue makin ngefans sama Persipura sebenarnya. Waktu itu gue kalau nggak salah apa namanya, Europa League-nya Asia apa? AFC apa? LCA, Liga Champions Asia. Liga Champions Asia. Bukan, European-nya. Ini yang kasta keduanya AFC Cup. AFC Cup. Waktu itu Persipura lawan klub Hong Kong, kalau nggak salah. Dan tahu di situ ada Libat. Iya.
Kice FC ya, Kice FC kalau nggak salah. Buah Salosa, men. Nicky Eh, Butt udah itu legend gue tuh Nicky Butt. I know. Itu basiannya kelas 92 tuh gue tahu tuh, tapi Nicky Butt-nya udah gendut-gendut gitu, digocek-gocek gitu sama bawah Salos. Itu, dan mereka menang saat itu, main di Hong Kong. Dan gue ngelihatnya saat itu, wow, ini udah pasti ini klub idaman gue, karena memang ya nggak tahu, gue suka aja mainnya. Mereka main direct, oke? Mereka main kalau di PlayStation tuh mereka mainnya pencetnya segitiga terus tuh, das rupa. Maksudnya mereka play possession football. Pemerhati gue ya, mereka nggak main possession football, mereka direct. Lu kalau kayak nonton Jepang, waktu kemarin Jepang lawan Belgia yang mestinya menurut gue gokil sih, mesti menang ya. Gitu. Mereka gila loh, mereka bener-bener mainnya kayak bener-bener main FIFA gitu, main PES gitu. Gue bilang, wah gokil nih. Dan emang gue suka tipe-tipe klub yang bermain direct. Dan salah satunya ya Persipura. Walaupun Juve gue nggak terlalu direct, karena Itali dengan Catenaccio-nya mereka gitu. Jadi ya udah, tapi asik aja nonton. Nah, kalau timnas, kalau tadi lu sempat ngomong Jepang kan tuh pelatihnya bagus ya waktu dia di Piala Dunia. Nah, kalau sekarang pelatih Korea nih, Sintayong. Apakah sebagai fans bola, sebagai fans timnas, lu lihat cocok gak sih ini Sintayong pelatih Korea terus dengan kultur sepak bola kita? Ini versi lo. Menurut gue, dia pertama yang gue suka dari pelatih adalah satu, dia nggak lip service. Nah, apa lo? Maksud gue. Dia bilang, kalau dia bilang kita ketinggalan jauh, kita ketinggalan jauh. Dia nggak lip service ke media bahwa kita bisa, kita menang, kita akan, kita... No. Kalau kita jauh banget, kita harus banyak PR yang harus dilakukan. Dan dia seperti itu, dan buat gue dengan dia sebold itu mengutarakan statement dan komentarnya dia tentang ini di depan media, gue respect. Karena lu bener-bener tahu apa kelemahan kita punya kelemahan gitu. Jadi pemain-pemain kita ya. Iya, gue berharap banyak, karena jujur aja setelah kita dengan Coach Mila, terus setelah kita dengan siapa? Gue dari zaman Peter Witt, terus satu lagi siapa lagi? Abis itu abis yang sebelumnya Coach Mila siapa? Gue jadi lupa. Yang mana nih? Yang mana? Yang bule nih siapa? Ivan Kolev. Bukan. Ivan Kolev keras kan? Nggak, yang sempat mau balik lagi tapi nggak ini. Oke lah, anggap dia, gue lupa. Itu oke, dia bule gitu. Mungkin ya, dia menangani klub Asia mungkin juga udah pernah banyak. Cuma maksud gue akan jauh lebih tepat untuk orang Asia ditangani menurut gue sama orang yang emang mungkin tahu backgroundnya. Oh iya, kita. Oh, Alfred Riedel, bro. Alfred Riedel. Iya. Jadi kita rada-rada kayak, ini pemain kurangnya ini. Dia tahu background kita gitu, karena mungkin satu rumpun lah di benua Asia ini gitu. Dan gue berharap banyak sih sama yang ini menurut gue. Oke, kalau ngomong-ngomong mengenai sedikit karir lo, siapa yang menginspirasi lo? Tadi kalau gue lihat lo suka Oasis, lo juga tadi gara-gara Oasis lo suka City lah ya. Nah, sekarang siapa orang yang paling berpengaruh dalam karir musik lo? Gue banyak banget sebenarnya, jujur aja. Gue dari awal pertama kali gue suka musik, dalam arti gue suka main gitar gitu, itu Kurt Cobain. Oke. Kurt Cobain. Yeah. Kebetulan kita punya tanggal lahir sama, asik. Oke. Iya. Terus setelah itu tapi kalau dirunut-runut lagi, gue dari awal gue suka banget sama musik rock and roll tahun 50-an, 60-an. Contohnya ada hero gue namanya Little Richard. Itu penyanyi kulit hitam, dia main piano, dia udah teriak
wow gitu sebelum semua orang lain teriak-teriak. Lu bayangin nggak? Ya, makanya dia tuh kayak kalau nggak ada dia ya nggak ada rock menurut gue gitu. Ya. Dan ternyata banyak banget yang ngefans, maksudnya musisi-musisi luar yang look up sama kontribusi dia. Kalau nggak ada dia, nggak ada gue nih. Kalau kata-kata si Lemmy Motorhead lah, dan Dave Grohl lah, dan siapa semuanya. Bahkan ya, jadi gue suka juga Frank Sinatra. Gue suka banget. Oh, Oke. yes, me too. Gue suka banget sama Bob Marley, gue suka banget. Gue suka banget sama Jamiroquai. Gue suka banget yang sebenarnya menantang arus, menurut gue. Jadi gini, kenapa gue suka, bahkan sepak bola juga, gitu. Gue suka orang-orang yang menurut gue definisinya rock and roll, tapi di bidangnya, gitu. Kalau di musik yang gue suka, let's say Bob Marley lah. Kenapa gue bilang dia menantang arus? Orang lain lagi pada musiknya ini itu, no, gue nggak peduli, men, gue reggae aja terus. Iya, Ngerti ya? iya, Dan iya, di situ iya. itu. Nah, di saat orang lagi pada main gitarnya lagunya 6 menit gitu, wah pada skillful habis, gue nggak peduli, gue cuman itu nantang arus banget menurut gue gitu loh. Gue nggak Iya, ngikutin, ngerti kan? Nah maksud gue yes. di situ gue suka, makanya my all time hero sebenarnya di sepak bola juga yang menurut gue paling 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 rock and roll, Diego Maradona. Udah nggak ada yang lain. Oke. Kalau Ngerti lu gak lo? pilih Messi atau Cristiano Ronaldo juga loh. Mereka kalau dibilang musik tuh rock and roll juga tuh. Mereka rock and roll banget. I know. Tapi to be honest, gue dibanding Messi sama Ronaldo, ya gue suka Ronaldo karena dia di Juve juga sekarang. So ya gue berharap banyak juga sama dia memberikan Champions League. Gue berharap sih. So, you know, itu lama banget. Juve menang di domestik, tapi dia nggak pernah, jarang banget menang di Champions. Itu gue terima gitu, fair. Madrid lah penguasa Eropa, gue terima juga, fair, fine, gak ada masalah buat gue. Nah tapi menurut gue dibanding Messi sama Ronaldo, sebenarnya gue siapa ya yang menurut gue luar biasa sih, gue tuh suka Pogba loh, jujur aja, pemain lu dan pemain gue. Kan pernah di Juve. Iya, dan gue suka dia, cuma ya mungkin sayangnya adalah dia belum ketemu pelatih yang kayak Conte lagi kali ya, gitu menurut gue. Ya, jadi dia dipegang sama Ole nggak dapet. Dia harus punya pelatih yang berkarakter itu. Orangnya Iya unik kan? soalnya. Mhm. Iya, Iya. harus ada yang bertentang dia gitu. Baik-baik rambut lo jangan dicat kanan kiri terus. Ngapa nggak lo kayak gitu? Daripada, iya nggak sih? Daripada lo sibuk cat rambut, mendingan lo latihan mana? Gitu loh. Butuh ada satu pelatih bilang, Pogba, no, lu begini-begini. Makanya dia respect banget sama Conte sih menurut gue ya. Conte dan Allegri lah. Deschamps, sama Deschamps. Deschamps dia takut banget sama Oh, Deschamps. of course. Man, coba lu bayangin. Kita ngomong Didier Deschamps ya. Champions sudah. Piala Dunia udah. Piala Eropa udah. Wah, gila sih. Iya. Piala Dunia sebagai pelatih udah. Udah. Gila kan? Iya. Itu besutan siapa sih kalau boleh tahu? Ya, Juve nih, gue jelasin Juve. Ya, ya. Tapi emang jebolan Juve, pemain-pemain jebolan Juve itu jadi pelatih mereka bagus-bagus. Ya. Ah, Conte ya, Conte benar-benar. Kecuali siapa? Ferrara kurang. Ferrara kurang. Tapi mostly mereka sukses jadi pelatih setelah mereka jadi pemain ya. yang gue sebel cuma satu sebenarnya. Kenapa Totti nggak jadi pelatih ya? Gitu. Dia nggak ada bakat jadi pelatih bakatnya jadi manajer. Sepertinya begitu. Tapi kayaknya Totti juga dia nggak ada di direktur itunya si Roma nggak ya? Ada ya? Pasti lah ya. Waktu tahun lalu udah keluar gara-gara berantem sama owner. Ya. Iya. Itu dia sebagai direktur teknik kan waktu itu. Itu. Sport director. Yang gue penasaran, ada waktu itu ngeposting apa gitu ya. Siapa tuh ngepost
mereka habis lulus sertifikasi Kepelatihan. pelatih. Nah. Siapa aja ya? Dan ada Batistuta di situ, kalau nggak salah. Ya ada, tapi dia masih belum bisa megang tim besar kayaknya. Dia harus ini dulu apa ke tim biasa dulu satu, ada batu loncatan lah ya. Tapi udah pro dia kalau nggak salah. UEFA, udah dia UEFA kalau nggak salah. Dia ambil di Australia, Batistuta. Oke. Ya memang dia sering kali sih. Gitu. Kayak kenal. Ya. Itu harus dong. Tapi to be honest ya, to be honest, dua pemain masa lalu yang gue miliki itu Batistuta sama Totti. Kalau Totti udah abadi lah ya, tapi kalau Batistuta kan memang dia membawa Roma juara itu dia, gitu kan. Nah, bentar, gue sekarang lu nanya gue mulu nih, gue mau nanya lu sekarang. Emang lu kalau di Itali siapa? Kalau di Itali, Roma lah, Roma. Oke. Kita Roma. masih oke. Gue respect sih sama Roma sekarang. Menurut gue dia lumayan, tapi jujur lu harus akuin dong, tapi dia sedikit di bawah Lazio dong sekarang, harus lu terima itu dong. Ya mau nggak mau musim ini ya. Ya kan? Musim ini ya. Maksudnya gue nggak tahu Kluivert, mestinya sih dia bisa jadi sesuatu ya, Justin Kluivert nih. Menurut gue. Tapi jujur aja gue pertama kali kan inget gak rumor-rumor Simone Inzaghi mau ke Juve? Tahun lalu. Iya. Gue kayak, aduh, kok Simone Inzaghi? Tapi gue sekarang gue ngeliat Simone Inzaghi. Okay. Jago bro, keren. Kayak Jurgen Klopp dia. Dia benar-benar yang bangun tim tuh 4 tahun kan akhirnya. Dari 2016, 17, 18, 19, sekarang harusnya juara nih. Harusnya ya. Juve harusnya takut nih. Lazio. Dan dia janji, dia bilang, gue janji dalam 3 tahun gue kasih lo piala. Dalam 3 tahun ya, dia bilang. Yeah. Dan bener-bener langsung Champions, man. Ya, dan Super Copa dapat kemarin. Sekarang sih mestinya juara. Tapi gue nggak tahu, lu denger update apa tentang dunia sepak bolaan di Eropa? Apakah lanjut, batal, apa gimana? Gue nggak ngerti. Nah, per hari ini tadi gue lihat ya, baca tuh Serie A, Sampdoria kemarin kena 3 orang pemain. Baru dites 3. Fiorentina hari juga 3. Jadi ini sebetulnya belum fix banget nih. Karena kan dalam masa mereka latihan kembali nih, para pemain mulai latihan, tapi belum dipastikan mulai kapan bermain. Nah, tapi baru hari ini, kan ini semuanya tesnya, rapid test semuanya ya, lengkap para pemain semuanya. Nah, ada 3 pemain Fiorentina kena, pemain Sampdoria kena. Nah, kita belum tahu apakah ada berita lagi yang dari tim lain terkena. Sedangkan Dybala kan udah sembuh. Nah, kalau memang ini ada yang terkena lagi, menurut gua mungkin saja nggak dilanjutin. Berbahaya juga. Takutnya ada gelombang kedua itu loh. Gelombang kedua. Itu Liga Italia. Kalau Liga Inggris? Liga Inggris tetapnya lanjut kayaknya. So about the money, bro. Gokil. Benar. Gokil. Benar. Jadi kalau Inggris lanjut. Karena apa? Karena ingin menyerahkan juara itu kepada Liverpool. Kalau gua kasihan, bro. Udah 30 tahun. Benar. Gua rada gue punya gini. Gue punya beberapa teman gue yang fans Liverpool lah, oke? Ya. Mereka yang benar-benar menanti banget. Maksud gue kayak waktu season 2013-14 atau 14-15, gue lupa. Yang Pellegrini itu pelatih si Manchester City. Waktu itu kalau nggak salah udah tinggal 3 pertandingan kalau nggak salah. And then gara-gara Stevie G itu melakukan blunder, akhirnya kepleset ya. Yang dikepleset. Iya. Benar. Habis itu dia menang tuh. Nah, itu gue bener-bener, gue di belakang panggung waktu itu. Gue datang ke gigs-nya teman gue, terus dia kayak, Liverpool, man, dia udah pasti Liverpool nih. Gak jadi lagi. Setipe lah sama fans-fans MU juga gitulah, mirip-mirip. Gitu. Anyway, kalau kita sih santai aja, kita udah terbiasa. Aku kalau menang ya menang, kalau kalah ya udah, emang udah biasa kalah gitu. Tapi anyway, gue berharap Liverpool akan juara karena
dia akan menggantikan era football yang baru menurut gue. Dan Jurgen Klopp Siap. bisa banget. Bisa banget. Dia siapa tuh Guardiola, gue nggak kenal, kira-kira gitulah ya gitu. Siapa? Yeah. Habis main sama Jurgen Klopp, gila lu siapa aja. Even siapa nih si yang menurut gue rada sucks adalah final Champions tahun lalu. Why? Anti klimaks banget. Maksud gue Kan juara tapi Liverpool ya. Gue tahu, tapi anti klimaks banget. Gue berharap yang lawan Liverpool itu Ajax mestinya. Nah, tapi Ajax kepleset juga ya. Karena Sama terlalu Tottenham. jumawa. Lagi nyerang kenceng banget, lagi menang 4-1, bisa kalah akhirnya. Akhirnya si Lucas Moura tuh kayak, ya kan, terakhir dia. Nah, dan lucunya udah penyelamat luar biasa heroiknya, di final nggak dipakai loh. Iya. Wah, gila. Terus mainnya kayak umpan ke belakang terus diam, belakang lambat banget. Maksudnya ya Allah gila lu ini all English final gitu. Mestinya kayak gitu loh. Ini ya lebih seru final Europa League ya. Chelsea lawan Arsenal. Ya. Itu lebih seru. Oke, kalau apa namanya di karir lu ya, lu mau lihat di 5 tahun ke depan, lu masih mau ngejar apa sih lo? Lu pengen sesuatu apa yang lu pengen dapetin 5 tahun ke depan? Gue berharap 5 tahun ke depan gue akan ngeluarin banyak album lagi. Gue masih harap gue akan bisa berkarya nggak cuma di musik doang, tapi mungkin gue merambah ke dunia lain gitu, misalnya whatever gitu. Dan gue berharap gue masih bisa main online di FIFA 25 berarti kalau waktu itu nanti kira-kira gitu. Banget. Gue main banget, parah gue main banget. Ini aja gue kepotong main gara-gara lu. Tadi gue gitu, oke. Thank you. Tapi lu janji sama gue ya, berarti kalau pandemi udah beres, gue pengen wawancara lu di Tes Plus TV ya, di channel YouTube gue ya. Ayo dong, let's go. Gue siap. Nah, ini kayak gini. Lu bingung kan? Lu mau nanya apa? Semua pertanyaan lu udah gue jawab tanpa lu tanya. Karena gue ini membuktikan. Karena teman-teman gue bilang, emang Elo tahu bola ya? Lu lihat aja. Kalau gue tuh nggak pernah salah. Kalau gue ngobrol, karena kan gue orang bola nih. Kalau ngobrol orangnya bisa tektoknya enak tuh gue tahu dia tahu bola. Dan lu tuh detail. Hanya saja mah rezeki lu kan musisi bro. Jadi lu kerja kalau jadi presenter. Kalau jadi presenter udah gue kalah nih. Gue retire. Dan ini banyak banget nih. Yang nonton ini banyak banget bilangin ternyata Kak Elo tahu banget sepak bola, Forza Juve katanya. Banyak banget. Oh, ada yang nanya kapan Kak Elo mau nikah? Oh, ditanyain. Gini. Gue nikah, nanti gue kasih tahu deh kapan. Gue kasih tahu. Oh iya, itu juga salah satu, mungkin dalam 5 tahun kali ya, pastilah, mudah-mudahan. Ya dong. Ya. Pokoknya doa yang terbaik buat brother gue dalam musik, dalam percintaan ya kan. Dan mungkin pengen ngobrol sama lu banyak banget nanti di YouTube ya tentang sepak bola, karena gue lihat sesuatu yang unik gitu loh. Lu tuh sesuatu yang unik bro. Lo setelah lu terpuruk, lu bangkitnya luar biasa. Itu inspirasi banget. Itu inspirasi banget. Gue pengen tanya, apa yang membuat lu bisa bangkit dari kegelapan, keterpurukan? Gue memakai hurt sebagai defense system gue. Gini, gue bener-bener hurt waktu kejadian gelap itu, sampai akhirnya, tapi emang gue gitu, gue harus mentok dulu, baru gue berbalik gitu. Nah, gue memakai itu gitu, dan gue sejauh ini bener-bener, satu pengalaman gue yang gak pernah gue lupakan.
gue dijauhkan oleh semua hal yang gue suka. Dari keluarga gue dijauhin, gue nggak bisa ketemu sering-sering, dan juga dari musik gue, dan dari sepak bola. Lu bayangin nggak? Gue sampai nitip sama konselor gue waktu itu, koran bola dong. Koran bola waktu Serius itu. loh? Oke. Gue sedih banget waktu gue melihat Itali gue tidak lolos Piala Dunia. Playoff lawan Swedia. Gue inget banget tuh. Gue baca di koran kayak, anjing. Dah. Nah, kayak gitu-gitu tuh gue gak bisa dapet pada saat itu. Dan gue memakai pengalaman itu kayak, gue gak mau kehilangan 3 hal yang paling gue sukain gitu dalam hidup gue gitu. Which is orang-orang terdekat gue, musik gue, dan sepak bola gitu. Gue gak mau gitu. Akhirnya udah, gue gak mau lagi, dan akhirnya sistem itu work sampai sekarang. Gue juga gak aneh-aneh lagi. Dan saat ini Tuhan sayang sama lo. Gue lihat karir lo melejit luar biasa sebelum kejadian itu. Iya. Thanks, man. Thanks. Itu salah, makanya gue memilih lo untuk ngobrol sama lo di Instagram gue. Meskipun memang ini gak bisa direkam, tapi nanti gue minta, please, gue akan ngobrol di Tes10 TV ya. Kita interview tentang bola, tentang semuanya. Macam-macam. Karena lu cerita, kasih tahu gue aja apa, gue siap. Karena cerita Elo ini bisa menjadi inspirasi bagi orang-orang yang sekarang gini, men. Banyak yang stres loh, kehilangan pekerjaan, kehilangan kebiasaan, kehilangan semua stres. Kita mungkin beruntung ya, kita masih bisa ngobrol-ngobrol begini. Nah, apa yang akan lu sampaikan buat orang-orang di pandemi ini terakhir, yang tentunya gue berharap bahwa acara-acara yang kita bikin seperti ini, teman-teman juga bikin live Instagram ini bisa menghibur mereka di rumah ya. Banyak, men, stres banget loh, ini terlalu lama. Bagaimana menurut lo? Apa pesan-pesan lo apa? Gue cuma pengen ngasih sedikit kesaksian bahwa waktu pandemi ini baru pertama kali, ya, gue jujur aja, gue bener-bener lumayan pusing, men. Lu mau bagaimana gak sih gitu buat gue? Orang-orang mau ngapain, lu bikin sesuatu. Dan akhirnya gue bikin aja, gue berusaha aja. Gue nggak tahu YouTube gue akan menghasilkan gue duit atau enggak, kayak gimana. Gue nggak tahu, orang subscriber masih 0 waktu itu. Gue juga nggak tahu gitu. Jadi gue bikin aja. Cause gue cuma bisa di musik. Gue masih terlalu percaya kalau rezeki itu Tuhan yang pegang, bro. Jadi kita leyeh atau stres doang tapi nggak bikin apa-apa. Lu nangkep nggak sih? Yeah. Dan gue mempraktekkan, ya udah gue usaha aja gitu, dan ada kerjaan aja gitu. Tuhan pelihara, Tuhan baik banget, Tuhan pelihara hidup gue banget. Arti tiba-tiba ada live gitu pemeliharaannya. Jadi pesan gue buat teman-teman semua yang lagi ngedengerin saat ini, lebih baik kita berusaha aja dulu gitu. Oke? Baru abis berusaha kita berserah gitu. Karena gue nggak suka konsep pasrah, jujur aja. Gue lebih suka konsep berserah. Kalau pasrah buat gue pribadi terkesan mungkin pasif gitu. Tapi kalau berserah, lu udah berusaha tapi lu serahin semuanya gitu. Tapi harus ada usahanya dulu gitu loh. Nah, jadi buat kita semua mendingan tetap berusaha, tetap produktif, tetap kreatif, dan tetap berdoa supaya pandemi ini cepat kelar, supaya kita bisa beraktivitas lebih jadi normal lagi, dan sepak bola bisa lanjut lagi. Itu penting. Thank you so much, brother Elo, Marcelo Tahitu. Thank you banget waktunya, thank you banget sharingnya. Ini sangat inspiratif banget untuk orang-orang yang nonton. Tapi sekali lagi, gue minta janji lo ya, waktu nanti kita ngobrol-ngobrol di YouTube gue ya. Kita by chat aja, oke, brother? Siap. Thank you ya.
Thank you banget bro. Sukses. Stay healthy. Sampai ketemu terus ya. Nanti sukses ya. Siap, siap. Thank you. Yeay, Forza Roma, Forza Juve. Oke. See you, brother. See you, see you. Bye.